It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini kita bakal bahas sosok aktor muda yang mencuri perhatian orang-orang, terutama ciwi-ciwi. Ini cowok ganteng Yoi, namanya Chang Ling-he. Dengan wajah tampan dan bakat akting yang mumpuni, nggak heran kalau dia tuh jadi idola banyak orang. Tapi ada cerita yang menarik nih guys, dan cerita ini uniknya baru muncul, terutama setelah kisah asmaranya si Chang Ling-he dengan Bai Lu berakhir. Nah, kenapa nih ya? Tunggu dulu, kenapa sih mereka bisa sampai putus dan gimana ceritanya bisa pacaran? Ya, apa yang terjadi lah gitu ya sama mereka ya. Tepatnya seperti apa yang terjadi di balik layar? Yuk kita kupas tuntas mulai dari karirnya sampai perubahan dalam karirnya yang bikin heboh. Nah, itu oke? Mainkan. Chang Ling-he lahir di Wuxi, China pada 30 Desember 1997. Dan latar belakangnya memang agak unik nih. Karena sebelumnya dia tuh nggak terjun langsung ke dunia hiburan. Jadi sebelum menjadi aktor, dia sempat kuliah di jurusan teknik elektro, bro. Di Nanjing. Maranatha. Di Nanjing Normal University ya, bukan Maranatha. Bahkan sempat aktif dia tuh di organisasi yang berhubungan dengan fisika, bro. Jadi nggak ada hubungannya sama artis. Arahnya tadinya awalnya mungkin ilmuwan, membuat BOM. Tapi kehidupan punya cara tersendiri. Dia tuh akhirnya bertemu dengan agent yang mengenalkannya ke dunia acting. Oke, dan debutnya sebagai seorang aktor itu dimulai pada tahun 2020 lewat drama sejarah yang judulnya Maiden Homes, di mana dia memerankan Pei Chow. Sejak itu karirnya tuh melesat dan melejit. Jadi sekali tembak langsung dung. Langsung jadi. Karena di tahun 2022 dia mendapat peran besar dalam drama yang judulnya Love Between Fairy and Devil, di mana dia berperan sebagai Chang Heng, dan itu makin bikin dia lebih dikenal lagi secara luas. Wah, keren. Tahun berikutnya dia semakin banyak muncul dalam drama-drama seperti yang judulnya My Journey to You, dan juga ada Story of Kuning Palace. Nah ini nih salah satu drama yang kondang banget nih. Kondang ya. Story of Kuning Palace. Yang makin menunjukkan kemampuan aktingnya yang mumpuni. Betul banget guys. Jadi setelah sukses di dunia akting, perhatian nggak cuma datang dari penggemar, tapi juga dari media. Nah, salah satunya adalah hubungan asmaranya dengan sesama artis yang tadi lu bilang tuh. Bai Lu. Biasa nih gosip nih ya. Gosip. Ini yang bikin apa sih? Pemanis. Pemanisnya. Jadi awalnya hubungan mereka tuh tampaknya sempurna ya kan, yang satu ganteng, yang satu cantik banget. Jadi udah TOP BGTBO lah. Cocok lah ya. Cocok banget. Dan memang banyak yang menyukai keduanya sebagai pasangan. Apalagi tuh mereka sering tampil mesra di depan publik. Oh berarti memang terang-terangan juga. Terang-terangan, ya. Tapi guys, walaupun terang-terangan, ternyata hubungan mereka ini nggak berjalan mulus loh. Aduh sayangnya. Seperti yang kita tahu, hubungan mereka tuh akhirnya memang kandas kan. Kabarnya keluarganya Chang Ling-he ini nggak setuju dengan hubungan tersebut. Oh, pihak keluarga bermain di sini. Dan bahkan sempat ada rumor yang menyebutkan bahwa mereka dipaksa untuk putus oleh pihak agensi. Waduh. Nah, gimana bisa sampai kejadian kayak gitu? Kok bisa gitu ya? Tapi memang alasan pastinya mereka putus tuh kurang jelas juga ya. Sebenarnya kita tahu kan memang keluarganya tadi kurang setuju. Gitu. Nah, setelah putus dari Bai Lu, ada yang menariknya nih guys. Jadi Chang Ling-he itu langsung menghapus foto-foto bersama Bai Lu di Weibo-nya. Oke, langsung move on ya. Move on atau memang kayak ada sesuatu yang dalam kali ya. Mungkin. Tidak ingin mengingat masa lalu kali ya. Biar nggak terbeban dengan masa lalu. Iya benar. Tapi nggak cuma itu aja. Kabarnya dia langsung mendekati wanita lain. Oh bener-bener move on dong. Namanya Esther Yu Shushin. Yang belakangan jadi sorotan. Kira-kira ada apa ya di balik perubahan yang cepat ini ya? Sebenarnya sih fine-fine aja sih ya. Berarti dia move on ya. Memang perubahan ini tentu bikin banyak orang jadi penasaran. Ya betul. Apakah Chang Ling-he benar-benar move on atau ini cuma strategi untuk bikin image yang baru? Image baru. Iya, kan ya sebagai seorang selebriti pasti dia punya strategi. Iya benar-benar. Memasarkan dirinya ya. Jadi
Jadi mungkin gitu ya, setelah dia putus dari Pailu, aduh, gua harus bikin rumor apa lagi nih supaya infotainmentnya tetap nyari dia. Dan makin populer kan, dia butuh popularitas itu kan. Ya apapun itu kita harus akuin bahwa dia memang selalu punya daya tarik sendiri. Iya betul. Karena dia memang cukup charming dan berkarisma. Ya. Kita nggak bisa cuman fokus pada kisah asmara dan drama kehidupan pribadi para selebriti ya. Iya, iya. Tapi kan dia juga butuh karirnya untuk bisa berkembang. Iya. Dia pasti mikirin itu, apalagi usianya masih muda. Ya betul. Jadi memang intinya sih dia lebih fokus ke karirnya sih gitu kan. Ya ini untuk asmaranya tuh ya bumbu-bumbu lah gitu ya. Iya, betul. Guys, tadi kan gue sempet mention beberapa judul drama dan filmnya si Chang Ling-he nih ya. Nah, buat kalian, gue mau merekomendasikan beberapa nih. Beberapa judul dramanya yang menurut gue oke sih ya. Emang gue ngambil ini dari internet juga gitu kan. Tapi ini yang gue rekomendasikan. Yang pertama tuh adalah My Journey to You di tahun 2003. 2023 rilisnya. Dan ini kisahnya tentang Yun Wei San, seorang mata-mata yang menyusup ke keluarga Kung demi mendapatkan kebebasan. Nah, di sini nih filmnya tentang intrik dalam keluarga dan persahabatan. Dan ini filmnya seru banget guys ya. Kalian boleh coba nonton ini. Lalu guys, yang kedua itu judulnya Bright Eyes in the Dark. Sama, tahun 2023 juga. Ini tuh menceritakan Lin Liu Xiao, seorang pemadam kebakaran yang berdedikasi. Dia tuh ketemu lagi sama Nancu namanya, seorang penari yang pernah dia selamatkan. Meskipun saling menyukai, dia tuh ragu untuk menjalin hubungannya karena pekerjaannya yang berisiko tinggi kan. Ya, ini agak unik ya, karena kisah percintaan tapi dikombinasikan dengan ada sedikit drama actionnya. Betul sekali. Lalu yang ketiga ada Tiger and Crane yang rilis di tahun 2023 juga, bercerita tentang Hu Che, yaitu seorang yatim piatu yang orangnya tuh ceria banget, tapi tanpa sengaja dia tuh menelan mutiara merah yang langka banget. Dan lalu ia bertemu dengan Qi Xiaoshan, seorang pembasmi iblis yang orangnya perfeksionis. Dan uniknya bersama-sama teman-teman mereka ini, mereka menghadapi ancaman besar yang konon bisa menghancurkan dunia. Ini sih rame ya. Ini rame. Ini seru nih guys. Kalian harus nonton. Nonton ya tuh ya. Terus selanjutnya tuh yang tadi pernah kita bahas ya, Story of Kuning Palace. Ya, ini salah satu yang the best-nya ya. Betul, sama nih di tahun 2023 juga. Jadi mengisahkan Chang Xuening mengkhianati sahabatnya demi menjadi permaisuri. Dan setelah kematiannya dia tiba-tiba kembali ke masa muda dan berusaha menghindari takdir kelamnya. Ya, namun permainan politik kembali menyeret ke dalam kehidupan istana. Ya, jadi ini cerita tentang kehidupan di kerajaan kehidupan di istana dan seru banget. Betul. Yang kelima ada Fox Spirit Matchmaker Red Moon Pact di tahun 2024. Ini menceritakan tentang Tushan Hong Hong yang menyelamatkan Tong Fang Yuche dari ancaman musuhnya. Mereka tinggal bersama di Tushan hingga akhirnya benih cinta nih mulai tumbuh di antara mereka. Lalu bersama sekutu mereka, keduanya bertarung demi perdamaian antar dua klan yang saling berseteru. Seru nih. Jadi ini ada silat-silat juga. Lanjut, The Princess Royal di tahun 2024. Ini mengisahkan Li Rong dan Pei Wen Xuan itu menikah demi kepentingan politik tanpa adanya cinta di antara mereka. Nah, ini menarik ya. Jadi mereka saling berhubungan tapi tanpa ada cinta kan. Nah, setelah 20 tahun penuh intrik, mereka tuh terbunuh dan secara ajaib kembali ke masa mudanya mereka. Jadi ini cerita tentang usia juga ya, tentang kerajaan-kerajaan dan silat juga nih guys. Dan yang ketujuh itu ada drama China yang judulnya Love's Rebellion di tahun 2024 rilisnya. Bercerita tentang Nanyan yang memasuki dunia para dewa untuk menyelamatkan ibunya. Keren tuh ya. Wah, ini seru nih. Gimana caranya tuh ya? Dan memang banyak pertikaian karena ini bukan drama doang, tapi ada actionnya juga. Jadi kalian harus nonton Love's Rebellion ini. Drama ini bahkan dapat rating yang cukup tinggi loh. Iya. Betul. Dan yang terbaru nih, Seeker. Yang ke-8 ya. Yang ke-8. Chang Ling-he ini membintangi drama yang judulnya The Best Thing di tahun 2025. Yang bercerita tentang Xian Shifan, seorang manajer hotel yang mengalami insomnia akibat tekanan kerjaan. Dan dia tuh bertemu dengan He Shuye, seorang dokter pengobatan tradisional yang membantunya mengatasi gangguan tidurnya.
Nah, kedekatan mereka tuh perlahan berkembang menjadi kisah romansa yang manis dengan latar dunia medis. Kalau ini ceritanya lebih modern ya, Kang Busya. Dan ini juga dapat rating tinggi loh, sekitar 8,3. Wih, tinggi banget ya. Ya, itulah guys, tadi ada 8 yang yang menurut kita oke gitu ya, patut ditonton yang bisa gitu ya. kita rekomendasikan. Dan yang pasti Chang Ling-he ini tetap jadi aktor yang nggak bisa dianggap remeh. Meskipun kisah asmaranya sempat menjadi sorotan, dia juga nggak kehilangan fokus di karirnya. Benar. Tadi gue bilang tadi kan. Jadi nggak ngeganggu lah ya. Kisah percintaan ya, fokusnya tetap ke sana. Ya siapa tahu kita bakal melihat lebih banyak lagi proyek yang keren dari dia ke depannya gitu kan. Tapi gue lebih menunggu sih kisah asmara dan gosip-gosip itu kayak selanjutnya apa nih? Lebih seru gitu ya. Sama si Esther ini gimana nih? Gitu kan? Kelanjutannya seperti apa gitu kan? Apakah keluarganya setuju kali ini? Atau agensinya juga sama-sama saling mendukung? Ya kan? Apalagi kan kalau kisah asmara yang sebelumnya kan sama Bailu. Bailu kan cukup terkenal ya guys ya. Kalian juga pasti pada tahu. Dan Esther Yu ini juga terkenal juga. Iya benar. Jadi otomatis pasti jadi sorotan dan jadi pembicaraan ke arah banyak hal. Betul. Nah, yang kita harus cari tahu tuh ini sama Esther Yu ini gimmick atau pacaran beneran? Oh iya, iya benar-benar. Ya, jatuh cinta kah atau hanya sekedar menaikkan popularitas gitu ya, itu kan? Kita nggak akan pernah tahu ya guys ya, karena mereka yang tahu dan agensi mereka yang tahu. Dan sekian kisah tentang Chang Ling-he dari perjalanan karirnya hingga kehidupan asmaranya yang cukup berliku lah ya. Berliku lah. Walaupun seorang aktor muda, tapi dia udah punya prestasi yang cukup baik. Betul sekali. Ya kita tunggulah. Kiprahnya dia. Dan kisah-kisah atau skandal ataupun gosip yang akan beredar nantinya. Betul. Kalau ini kan episode perdananya mengenai Chang Ling-he. Betul. Semoga nanti ada episode-episode lainnya. Berikutnya ya. Nanti kita bahas juga kalau memang ada sesuatu gitu ya. Oke guys, nantikan ya. It's a wrap. Bungkus.